wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena pada pagi hari ini Bapak bersedia meluangkan waktu kepada saya sehingga saya dapat sharing bersama Bapak untuk berbagi pengalaman dalam menyelesaikan sebuah kasus dan mengambil keputusan dalam sebuah kasus Pak. Langsung saja nih Pak. Oh iya. Apa yang bisa selama ini dalam perannya Bapak sebagai kepala sekolah tentu Bapak sering menghadapi berbagai situasi di mana Bapak harus mengambil sebuah keputusan. Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi sebuah Bapak itu merupakan dilema etika atau bukan Pak? Pengambilan keputusan dari dua hal yang benar tapi saling bertentangan termasuk dalam dilema etika. Sedangkan pengambilan keputusan yang jelas benar dan salahnya merupakan keputusan moral. Lalu Pak Adi, selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar atau mengandung nilai itu, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan Pak? Untuk pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah di sekolah. Antara tuan guru, DPR, termasuk tenaga administrasi, pejabat untuk saling mengeluarkan pendapat hasil dari musyawarah tersebut untuk Jadi dalam mengambil keputusan Bapak melakukan dengan musyawarah Bapak. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? biasanya yang pertama itu mengidentifikasi permasalahan itu. Terus yang kedua mengumpulkan informasi tentang masalah tersebut untuk selanjutnya itu dibahas untuk mencari solusinya. Dari langkah-langkah atau prosedur yang Bapak laksanakan selama ini, kira-kira yang Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika itu yang seperti apa? Kalau menurut kami sih dalam pengambilan keputusan biasanya dilakukan dengan cara diskusi atau rapat bersama dewan guru dengan mempertimbangkan baik buruknya keputusan yang kami ambil. Dengan rapat atau diskusi ya Pak. Lalu Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika Pak? Jadi kita ini harus ada sebuah keberanian ya dalam mengambil keputusan karena kadang ada pihak yang merasa dirugikan atas pengambilan keputusan. Berarti harus ada keberanian ya Pak dalam mengambil sebuah keputusan. Merupakan tantangan tersendiri ya Pak. Iya. Lalu Pak, dalam penyelesaian masalah kasus dilema etika ini Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaiannya atau Bapak langsung menyelesaikan masalah tersebut atau memiliki tata kala atau waktu tertentu Pak? Bagaimana prosedur Bapak biasanya? Yang biasa dilakukan kalau ini sudah ada jadwal tertentu. Bila masalah harus diselesaikan secara langsung, biasanya saya putuskan gitu. Jika masalah tidak mendesak dan ada tenggang waktu untuk menyelesaikannya, saya diskusikan dalam forum bersama rekan guru atau ada rapat. Berarti penyelesaiannya tidak ada jadwal khusus
tapi menyesuaikan situasi masalahnya nih, Pak. Lalu Pak, dalam penyelesaian masalah tersebut adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak dalam penyelesaian masalah tentang aktivitas bina etika ini, Pak? Faktor yang paling penting dalam pengambilan keputusan jika berkaitan dengan siswa adalah kebutuhan anak tersebut. Keputusan harus memihak padanya. Jika berkaitan dengan rekan guru atau pihak lain yang tentunya hendaknya cukup melakukan keberatan. Yang terpenting untuk kepentingan itu meminta pada murid ya, Pak. Iya. Lalu Pak, dalam terakhir ini dari apa yang telah disampaikan Bapak tadi, tentunya ada pembelajaran yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan selama ini. Kira-kira apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak tersebut? Dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan berbagai hal dan kepentingan. Sebisa mungkin diputuskan secara bersama agar mendapat keputusan yang terbaik. Hasil keputusan diharapkan tidak merugikan dari kesehatan. Luar biasa sekali tadi, sangat menginspirasi saya, Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga yang Bapak sampaikan tadi nanti kedepannya dapat menjadi pandangan saya apabila depan saya ada masalah dan harus mengambil keputusan. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Desi. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, gimana Mbak Desi? Alhamdulillah sehat juga. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Desi karena telah bersedia meluangkan waktu untuk saya, sehingga saya bisa sharing dengan Ibu kaitannya dengan pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan. Langsung saja nih Bu, terkait dengan peran Ibu sebagai kepala sekolah. Selama ini tentu Ibu menghadapi situasi-situasi yang mana Ibu harus memutuskan suatu pengambilan keputusan. Bagaimana kira-kira Ibu mengidentifikasi sebuah kasus, apakah kasus itu merupakan kasus BK atau dalam pengambilan keputusan atau keputusan diambil dalam situasi etika atau kebutuhan orang akan membingungkan. Ada beberapa seperti ini 9 yang saya lakukan. Akan yang pertama itu mengenali nilai-nilai yang saling berkaitan. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga itu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Langkah yang setelah mengumpulkan fakta, yang keempat menguji kebenaran, benar atau salah. Pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma, benar lawan benar. Melakukan prinsip resolusi. Investigasi opsi dilema. Ada 2 pilihan yang bisa kita pilih. Yang kedelapan, membuat
keputusan. Yang terakhir adalah melihat lagi keputusan dan merefleksikan. Kita ini apakah keputusan ini sudah benar-benar matang, artinya ada yang berbeda, ada yang dibutuhkan, ada yang langkah biasa kayak Ibu, Ibu selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama yang berkaitan dengan dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung atau nilai kebajikan. Kira-kira bagaimana Ibu mengambil keputusan Ibu? biasanya dalam pengambilan keputusan, hal yang pertama saya lakukan yaitu bermusyawarah Mbak dengan dewan guru atau dengan warga sekolah yang lain, otomatis yang terlibat dalam kasus tersebut. Jadi dalam menjalankan pengambilan keputusan Ibu melakukan musyawarah bersama yang terlibat dalam kasus tersebut. Lalu Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan? Proses tahapan yang biasa saya lakukan yaitu kegiatan identifikasi awal, merumuskan tujuan, kemudian alternatif solusi, dan menentukan kriteria pemilihan solusi dan mengimplementasikan keputusan. Baik Bu, jadi itu sih dari langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan tadi, kira-kira hal-hal apa yang menurut Ibu dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bu? Dalam pengambilan keputusan secara yang jelas ada dua cara. Yang pertama yaitu melalui musyawarah, bisa rapat, bisa diskusi, bisa dialog, dan pembicaraan yang lain. Terus yang kedua dengan melalui atau pemungutan suara sebesar. Berarti ada dua cara itu. Yang pertama tadi dengan musyawarah, yang kedua itu dengan voting dan lalu Bu, dalam prosedur pengambilan keputusan ini Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu itu kalau ada kasus langsung menyelesaikan di tempat, ataukah Ibu ada jadwal tertentu, jadwal khusus yang dilakukan? Kalau ada, kira-kira seperti apa prosesnya? dalam penyelesaian dilema etika Mbak, itu bisa terjadwal, bisa tidak. Semua tergantung pada bobot permasalahan kasus tersebut, tergantung dari situasi dan kondisinya. Jadi tidak ada aturan yang mengharuskan seperti itu terjadwal atau tidak. Kemudian juga dengan bentuk penyelesaiannya bisa langsung di tempat ataupun dengan dimusyawarahkan secara kelangsungan, kenyamanan, serta penyelesaian masalah. Jadi dalam kaitannya dengan jadwal penyelesaian masalah tidak ada waktu dan bentuk tertentu, akan tapi menyesuaikan situasi atau kondisi masalahnya gitu. Lalu untuk penyelesaian masalah ini, apakah itu ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Selama ini kalau menghadapi kasus dilema etika, misalnya yang jelas saya butuh bantuan dari orang lain.
ini dalam kasus itu. Juga yang terlibat langsung dengan kasus tersebut saling meminta bantuan yang ahli di bidangnya. Misalkan bidang agama sini yang agamanya saya memang benar-benar diakui mumpuni, misalkan terus bidang yang berhubungan dengan kondisi anak, situasi anak seperti Pak Karto, itulah Pak Karto juga ikut CGP seperti Mbak Desi. Oh iya Bu, iya. Jadi lebih apa mumpuni punya komplit ya. pakai komplit Ibu. Jadi apa namanya Ibu tentu dalam menyelesaikan masalah membutuhkan bantuan rekan gitu nih, terutama yang ahli pada bidang sesuai kasus yang dihadapi. Ibu terima kasih. Terakhir dari apa yang tadi Ibu sampaikan tadi, tentu ada pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan berkaitan dengan kasus dilema etika. Kira-kira apa pembelajaran yang dapat dipetik dari apa yang tadi Ibu sampaikan? Dari menghadapi beberapa kasus, pembelajaran yang bisa saya petik bahwa segala masalah atau kasus baik yang berhubungan dengan siapa saja, bisa guru, bisa murid, atau dengan warga sekolah yang lain, itu bisa diselesaikan dengan cara yang bernama musyawarah. Otomatis musyawarah itu yang benar-benar bisa menghasilkan kata sepakat, sehingga setelah keputusan diambil tidak terlalu banyak yang dirugikan. Di musyawarah jadi intinya itu menginspirasi sekali Bu Resi. Terima kasih ini atas sharing pengalaman Ibu kepada saya. Semoga ini nanti apa yang telah Ibu bagikan bisa menjadi pandangan saya ketika besok menghadapi kedepannya menghadapi situasi dilema etika. Saya juga bisa mendapat pandangan dari apa yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih Bu Resi. Terima kasih juga Mbak Desi lancar dan selesai dalam mengikuti CGP guru penggarap. Nantinya sebagai pengganti kita terima kasih Bu Resi. Mohon maaf mengganggu waktunya, saya permisi dulu.